ke Yogyakarta untuk membeli soto, kemudian mampir di Sleman untuk membeli nasi. Perkenalkan, nama saya Panji Nur Fitrianto dan teman saya. Muhammad Didan Zanetti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia dan Dewan Juri yang terhormat, perkenankanlah kami di sini untuk mepresentasikan naskah esai kami dalam final Lomba Esai Nasional PENA Universitas Negeri Semarang 2020. Hampir di seluruh belahan dunia saat ini sedang dilanda dengan mewabahnya coronavirus disease atau COVID-19 yang memberikan dampak mendalam bagi seluruh tatanan kehidupan. COVID-19 bermula di Wuhan, Cina, yang kini telah diumumkan sebagai pandemik oleh Organisasi Kesehatan Dunia, sehingga secara langsung mempengaruhi perubahan-perubahan dan pembaruan kebijakan untuk diterapkan dalam upaya untuk beradaptasi dengan adanya pandemi COVID-19. Dilansir dari situs berita Tribun Manado.co.id pada tanggal 17 Juni tahun 2020 melalui pemberitahuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim pada tanggal 15 Juni tahun 2020 bahwasannya pembelajaran tahun 2021 akan dimulai pada bulan Juli tahun 2020 dengan persyaratan dan aturan ketat. Pembelajaran dilaksanakan secara daring untuk daerah yang termasuk zona merah dan boleh dilakukan secara tatap muka bagi daerah yang sudah termasuk zona hijau. Hasilnya, 94% siswa di Indonesia dilarang melakukan pembelajaran tatap muka. Pelaksanaan proses pendidikan tidak terlepas dari pelayanan bimbingan konseling. Pelayanan bimbingan konseling adalah segenap unsur yang terkait dengan koordinator dan guru bimbingan dan konseling sekolah sebagai pelaksana utama. Guru bimbingan dan konseling adalah guru yang punya tugas dan tanggung jawab serta wewenang serta hak yang penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh dan untuk siswa di dalam sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling ini merupakan kegiatan untuk mendampingi serta membantu siswa dalam upaya menemukan dirinya terhadap penyelesaian lingkungan maupun merencanakan masa depannya. Nah, di sini saya mengutip dari Bapak Mungin Edi Wibowo selaku Ketua APKIN pada tahun 2016 sampai tahun 2020, bahwasanya peran dari guru BK itu amat sangat penting dalam membentuk karakter bagi peserta didik di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya peran bimbingan dan konseling ini sangat sentral sekali dalam dunia pendidikan, apalagi di masa adanya COVID-19 ini. Di sini kita dapat memanfaatkan dari layanan bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan dan konseling yang kooperatif, menawarkan berbagai layanan yang diberikan kepada siswa. Di antaranya adalah ada 4 komponen layanan sebagai berikut. Yang pertama, layanan dasar. Yang kedua, spesialisasi layanan perencanaan individu. Yang ketiga, layanan responsif. Dan yang keempat, sistem pendukung. Nah, di sini, dari berbagai layanan yang ada, spesialisasi dan perencanaan individu atau individual student planning menjadi komponen utama dalam layanan yang dapat diberikan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam memberikan bantuan terhadap siswa serta dalam memberikan bantuan untuk merencanakan dan mengembangkan karirnya. Individual student planning ini adalah salah satu layanan yang bertujuan untuk membantu siswa dalam merencanakan tujuan dan tindakan di masa depannya. Tujuan lain dari individual student planning adalah untuk memfasilitasi siswa dalam kegiatan BK untuk membantu dalam hal menilai secara positif, merencanakan, kemudian mengelola dari aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir siswa. Nah, dalam pelaksanaan ISP ini ada 3 hal penting yang tidak boleh dilupakan oleh guru BK maupun oleh siswa. Yang pertama yaitu terkait penilaian individu atau individual appraisal, di mana di sini kita sebagai konselor dituntut untuk mampu untuk membantu siswa menilai dan menafsirkan kemampuan minat, keterampilan dan pencapaian mereka. Kemudian yang kedua yaitu nasihat individu atau individual advisement, di mana konselor sekolah di sini kita ini konselor sekolah dituntut untuk mampu menggunakan informasi penilaian bersama baik mengenai pribadi, sosial, karir dan informasi lapangan pekerjaan untuk mewujudkan tujuan sosial, akademik dan karir yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang ketiga yaitu perencanaan transisi atau transition planning. Di sini kita sebagai konselor sekolah dituntut untuk mampu membina siswa dan membantu siswa dalam masa transisi ketika dia beranjak dari dunia persekolahan maupun ketika dia beranjak ingin dunia pekerjaan. Di sini sebagai guru PK kita
sangat berperan penting dalam upaya-upaya informasi mengenai individual student planning tadi. Nah, kemudian dalam melaksanakan individual student planning ini, kita memanfaatkan sebuah media konseling online atau e-counseling. Pemanfaatan konseling jarak jauh yang menggunakan internet ini disebut dengan istilah e-counseling. Istilah e-counseling atau electronic counseling yang secara singkat dapat diartikan yaitu proses penyelenggaraan konseling online. Selanjutnya, menurut survei yang dilakukan American Psychological Association atau APA di masa pandemi COVID-19 pada 2.000 responden konselor sebagai subjek menunjukkan hasil yang positif. Dari 2.000 konselor, 76% konselor menilai penggunaan konseling secara online sangat efektif dalam memberikan bantuan terapi konseling kepada klien di era pandemi COVID-19. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya menurut survei yang dilakukan oleh EP atau American Psychological Association, bahwasanya penggunaan e-counseling ini sangat efektif. Oleh karena itu, di sini kami ingin memanfaatkan media e-counseling ini sebagai inovasi dari kami. Nah, di sini kami hadir dengan aplikasi yang sudah kami perbarui sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh siswa. Di sini kami menghadirkan sebuah aplikasi yang bernama Invalor, Inovasi Layanan Konselor. aplikasi e-counseling berbasis individual student planning untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, di layar Dewan Juri sekalian, di sini kami sudah menyediakan gambar lampiran daripada aplikasi e-counseling. Untuk yang tampilan yang pertama di sini adalah mengenai tampilan depan aplikasi. Pada tampilan ini kami membuat seefektif dan semenarik mungkin agar siswa dapat tertarik dengan penggunaan aplikasi ini. Kemudian tampilan yang kedua yaitu tampilan menu login. Pada tampilan ini, maka pengguna akan diarahkan pada sign-in untuk registrasi pada aplikasi ini atau langsung login apabila sudah pernah melakukan registrasi. Nanti akan ada informasi pengguna yang akan ditampilkan atau bisa dengan mengaitkannya dengan akun email yang dimiliki. Kemudian Bapak Ibu Dewan Juri sekalian, di sini kami menampilkan gambar utama dari menu Invalor ini. Di sini gambar ini akan muncul setelah kita melakukan registrasi daripada tahap kedua tadi, yaitu setelah kita melakukan login ataupun sign-in. Nah, berikut adalah pilihan menu yang ada pada aplikasi Invalor ini. Pilihan yang pertama yaitu mengenai pilihan menu layar informasi yang memuat berbagai informasi berupa berita, pengumuman individu, sharing, maupun tugas mengenai konseling ataupun kabar baru yang sedang terjadi di sekitar kita. Di sini kami memasukkan menu ini karena di sini kami ingin bahwasanya siswa itu memiliki pengetahuan yang luas dan berpikir secara logis maupun kritis terhadap fenomena yang sedang terjadi. Kemudian untuk pilihan yang kedua yaitu menu quiz yang memuat soal-soal sebagai pemantapan materi dan evaluasi yang telah diberikan oleh konselor. Untuk pilihan yang ketiga yaitu menu bimbingan yang memuat perencanaan dalam bidang pribadi, sosial, akademik maupun karir. Nah, di menu ini siswa akan memperoleh berbagai layanan tentang perencanaan bidang pribadi, sosial, akademik, dan karir. Selain itu, terdapat berbagai video motivasi dan video tentang cara-cara perancangan masa depan yang baik di dalam menu yang ketiga ini atau menu bimbingan. Yang keempat ini adalah menu konseling. Nah, ini adalah menu utama dari kami yang kami hadirkan di aplikasi Invalor ini karena di sini kami menggunakan basis e-counseling tadi atau konseling secara online. Nah, di dalam aplikasi ini, di dalam menu ini utamanya, kami mengungkapkan bahwasanya seluruh permasalahan yang pernah dialami oleh konseli atau siswa ini dapat dilarutkan dengan melakukan sesi konseling dengan guru BK melalui sesi konseling secara online tadi. Nah, di sini siswa dapat melakukan pilihan yaitu menggunakan chat personal antara konselor dengan konseli maupun dengan melakukan video call secara langsung. Siswa juga bisa memilih konselor yang ada di list konselor. Nah, pada menu utama ini atau menu konseling ini, kami memastikan bahwasanya konselor yang bertugas atau bertugas melakukan layanan di menu ini harus sudah memiliki sertifikasi PPG maupun profesi konselor. Kemudian, pilihan yang kelima yaitu menu game. Menu ini memuat berbagai game edukatif seperti puzzle, ular tangga, ludo, maupun game-game lain yang mungkin kedepannya akan kami tambahkan untuk mengedukasi siswa. Nah, manfaatnya adalah agar siswa tidak terlalu merasa jenuh gitu, karena di dalam aplikasi ini hampir beberapa persennya itu mengenai
materi. Jadi di sini kami memasukkan menu game agar siswa dapat merefresh pemikiran mereka. Nah, kemudian menu yang keenam yaitu menu video. Menu ini memuat kumpulan video edukasi, motivasi, maupun klip video dalam belajar. Kemudian, menu yang ketujuh yaitu menu lowongan. Menu ini dikhususkan untuk pelajar SMK yang akan maupun sudah lulus studi, karena pada menu ini berisi tentang berbagai info tentang lowongan pekerjaan. Nah, menu ini kami buat juga akan terintegrasi dengan website-website yang memuat tentang lowongan pekerjaan. Kemudian pilihan yang ke-8 yaitu menu e-book dan jurnal. Di dalam menu ini akan memuat berbagai e-book dan jurnal yang dapat dijadikan referensi bacaan maupun dengan literasi siswa dan guru BK di Indonesia. Di sini kenapa kami memasukkan menu ini? Karena kita ketahui bersama bahwasanya saat ini tingkat minat baca atau literasi siswa di Indonesia itu sangat parah. Nah, kami memasukkan menu ini agar dapat memperbaiki aspek dari literasi tadi, serta menumbuhkan minat baca dari siswa. Nah, kemudian pilihan yang ke-9 yaitu menu mengenai pengetahuan diri yang berisi mengenai tes kepribadian, bakat maupun minat yang bisa dilaksanakan secara online. Nah, instrumen-instrumen yang ada di sini kami juga sudah melakukan survei apa saja instrumen yang dapat kita gunakan untuk melakukan assessment tadi. Selain assessment juga akan dilakukan untuk mengetahui potensi dari siswa, yaitu menggunakan tes TOEFL, RMIB, CFIT, dan IST. Kemudian, menu yang terakhir yaitu menu tentang kami. Menu tentang kami ini memuat berbagai informasi dan bantuan penggunaan dari aplikasi Invalor ini. Nah, itu tadi adalah 10 menu dari Invalor yang kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa yang ada pada zaman ini, yaitu di saat adanya pandemi COVID-19. Dan juga untuk kedepannya agar mereka dapat lebih baik lagi dalam memanfaatkan pembelajaran yang ada.